Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Kami mau jaga hidup kekudusan kami. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu di sisa hari hidup kami ini Tuhan. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga kami menyenangkan-Mu dan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Aku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersama-Mu di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah agar ku layak berjalan bersama-Mu sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Ini kerinduanku di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, aku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini agar ku layak tinggal
tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersama-Mu di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersama-Mu. Mari Bapak Ibu, saya tutup kiri. Saya mengundang hamba yang bertugas. Sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat. Lebih lagi katakan, sampai ke menutup mata, sampai menutup mata. Haleluya. Sampai nanti di surga, tetap tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Selamanya, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Selamanya, selamanya ku hidup di hadirat. Selamanya, selamanya. Bapa, betapa indahnya ada di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami selalu rindu ada di dalam hadirat-Mu. Bapa, ya Rasulaina urus aira inama. Bapa ya Rasulaina, oh Yesus,
kerinduan kami. Sampai kami menutup mata, kami rindu selalu ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu selama kami tinggal di dunia ini, kami butuh perjuangan untuk ada selalu di hadirat-Mu Tuhan. Ada selalu di jalan-jalan-Mu Bapa. Kami sadar itu tidak mudah Tuhan, berat. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, untuk benar-benar kami ada di hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami Bapa untuk menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami Kau temui kami, orang-orang yang setia sampai akhirnya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, tolong setiap kami Bapa. Engkau berbicara bagi kami pada saat hari ini, dalam rangka kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Seharusnya kami bersuka cita Bapa, seharusnya kami berbahagia karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup Tuhan. Bapa, oh Bapa, Tuhan Yesus, Bapa kekasih jiwa kami, Bapa harapan kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan andalan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Harapan kami hanya ada di dalam Engkau, kebahagiaan yang abadi Bapa. Tuhan, berbelas kasihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar ada seperti selalu firman Tuhan di tempat ini, menyuarakan, mengumandangkan hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Sebab itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Tanpa kekudusan kita tidak akan pernah melihat Tuhan atau kita bisa naik ke gunungnya Tuhan. Hanya orang yang benar-benar hidup seperti Yesus, inilah yang Tuhan inginkan kepada orang-orang yang mengaku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengikuti, yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatnya.
Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu sebagai orang Kristen, kita harus seperti Yesus Bapak Ibu. Kita harus serupa seperti Dia, harus sempurna seperti Bapa. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Nah, ini yang kita harus kejar dan kita harus berjuang untuk benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati. Orang yang benar-benar nanti kalau kita ditata pengadilannya, di saat Tuhan menjemput kita, kita ada di tahta pengadilannya. Tuhan temui kita bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Di situ Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Tapi bagi mereka selama ada di dunia dan mengaku orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya, Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Apakah kita tidak takut hal ini? Dianggap main-main Bapak Ibu. Tidak sadar bahwa kita ada di dunia ini sementara. Kita bukan warga kerajaan dunia Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang Dia di surga. Hari ini kita memperingati Dia naik ke surga. Berarti kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Amin. Kalau orang percaya Yesus dan mengikuti Yesus, tentu kita adalah orang-orang kerajaan surga. Amin. Kita bukan orang yang ada di dunia ini. Tempat kita sementara di dunia ini Bapak Ibu. Kalau mau menjadi orang percaya, pengikut Yesus, kita harus berjuang, harus seperti Dia. Harus mengikuti teladan seperti apa yang Dia sudah teladani dalam hidup kita. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ini ada ayatnya Bapak Ibu, saya bacakan dulu. Kita bukan warga kerajaan dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Yohanes ya, di Yohanes 18 ayat yang 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maksudnya bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia memberi contoh. Dia memberi teladan Bapak Ibu. Betapa mulianya Tuhan Yesus. Betapa agungnya Dia. Dia sebagai anak Allah. Dia rela menderita turun ke dunia ini. Memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita menjadi warga kerajaan surga. Kenapa kita tinggal di dunia ini menderita? Karena kita gagal. Adam dan Hawa gagal. Melakukan
kehendak Bapa. Rancangan yang semula sebenarnya harus dilakukan oleh Adam dan Hawa. Gagal. Sehingga kita manusia ini hidup di dalam kodrat dosa. Dan perlu diselamatkan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk mengembalikan rancangan yang semula yang gagal. Beri kemuliaan ini bagi Tuhan. Semangat dong Bapak Ibu. Dan hari ini kita memperingati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan sekedar pura-pura Bapak Ibu. Benar-benar Tuhan Yesus turun ke dunia dan kita hari ini merayakannya. Bahwa dia anak Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia anak Allah. Tempatnya di surga. Bukan di bumi ini. Dia di dunia ini, di bumi ini. Dia memberi teladan bagi kita. Kalau bahasa sederhananya, dia memberi contoh yang sederhana. Teladani aku. Contohi hidupku ini loh. Banyak orang tidak memahami ini Bapak Ibu. Banyak orang tidak mengerti. Saya berapa hari ini banyak diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Merenungkan ini Bapak Ibu. Benar kata firman Tuhan. Benar apa yang Tuhan katakan. Sangat sedikit orang yang masuk dalam kerajaan surga. Sangat sedikit. Tidak ada iman ditemui di bumi ini Bapak Ibu. Tuhan berkata seperti itu. Dan hari ini benar apa yang firman Tuhan katakan itu. Sehingga saya berkata kepada Tuhan, dan saya berjuang. Berjuanglah ke pintu yang sempit itu. Tidak mudah Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen tidak mudah. Seperti minggu yang lalu saya katakan, hari Minggu yang kemarin. Tidak mudah menjadi orang Kristen, itu mahal. Tidak murahan. Menjadi orang Kristen itu tidak murahan. Nyawa Yesus anak Allah. Harganya Bapak Ibu. Buka mata pikiran kita Bapak Ibu. Kenapa kita menganggap remeh pengorbanannya di kayu salib ini? Sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh mengerti ini Bapak Ibu. Sangat sedikit.
Pada zaman Tuhan Yesus pun sebelum dia naik ke surga, waktu dia menderita Bapak Ibu, murid-muridnya pun meninggalkannya. Tinggal sedikit. Sampai dia bangkit pun tidak percaya Bapak Ibu. Pada waktu dia naik ke surga, baru. Itu pun baru murid-muridnya. Dan Maria Magdalena yang melihat Tuhan Yesus, yang dibukakan rahasia ini. Tidak semua orang. Tidak semua orang yang dibukakan rahasia ini waktu itu. Dan saya sangat memahami ini Bapak Ibu. Kalau saya melihat keberadaan hari ini, jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dipanggil menjadi orang percaya kepada Tuhan. Banyak dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Itu ada firman-Nya, hanya sedikit yang terpilih. Banyak orang Kristen Bapak Ibu, wow, penuh itu. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi yang benar-benar, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, itu sangat sedikit. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, hari ini saudara hanya terpanggil atau terpilih. Kan tidak cukup juga terpilih. Sampai akhirnya nanti Bapak Ibu tetap setia enggak? Ada saatnya Bapak Ibu mempertanggungjawabkannya. Kesetiaan saudara itu sampai akhirnya itu di tahta pengadilannya. Disitulah saudara benar-benar membuktikan bahwa saudara pengikut Tuhan yang setia sampai akhir. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berat, mengerikan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, rasanya aku udah mau pulang. Aku takut nanti ke depan aku gagal. Apakah aku bisa bertahan kesetiaanku ini Tuhan sampai akhir hidupku? Ini yang kutakuti Bapak Ibu dalam hidupku, yang kurenungkan siang dan malam. Apakah bisa aku mempertahankan kekudusan ini? Hidup tidak bercacat, tidak bercela ini. Karena aku masih di dunia ini Bapak Ibu. Masih ada daging. Keinginan daging. Di dunia ini kita masih ada godaan ujian Bapak Ibu. Tuhan, betapa berat, betapa sulit. Sebab itu saya bergumul Bapak Ibu saudara, menyangkal diri. Melepaskan segala keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Karena saya mau sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya tidak mau ditolak oleh Tuhan. Dan saya mengerti kebenaran ini. Dan saya serius dengan Tuhan. Saya tidak mau main-main lagi dalam hidup ini. Apalagi sudah umur. Kalau ibarat tuh bau tanah,
Sudah seperti ini, masih main-main. Apakah kita tidak takut kalau hidup kita ditolak oleh Tuhan? Karena tidak melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya, Bapak Ibu? Sudahkah hidup kita ini sesuai dengan pikirannya, dengan perasaannya? Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan semua selama kita ada di dunia dari detik, menit. Apakah kita sudah sesuai dengan pikiran, perasaan Tuhan? Enggak, makanya saya katakan tadi enggak mudah ikut Tuhan. Mahal harganya. Kerajaan surga itu bukan murahan. Bukan kota Palangkaraya, Bapak Ibu. Bukan kota Jakarta apalagi. Kerajaan surga itu mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya orang yang kudus yang bisa ada di sana. Hanya orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela yang ada di sana, Bapak Ibu. Kalau orang masih hidupnya tidak benar, tidak bisa tinggal di sana, Bapak Ibu. Sadarkah ini? Sadarkah kita? Standarnya Bapak Ibu, kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Banyak orang yang beralibi begini. Itu kan cuma Yesus yang bisa. Loh, Yesus itu turun ke dunia jadi manusia seperti saya dan saudara-saudaraku selama 3,5 tahun. Dia jadi manusia biasa seperti saya dan saudara. Kenapa dia bisa? Tuhan Yesus tidak pernah menganggap remeh apa yang dikatakan oleh Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sangat menghormati. Loh, kita seenaknya. Kita seenaknya Bapak Ibu. Tidak menghormati. Saya pikir sama Tuhan, kenapa ya? Umat manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, kayak dibutakan. Kayak dibutakan hal ini. Terbukti dalam sikap, dalam kehidupan yang saya lihat. Selama saya melayani Tuhan. Sampai saat hari ini. Saya lihat kenapa kami dulu, saya dulu. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak paham Tuhan hal ini. Saya bersyukur baru tahun 2016 saya dibukakan oleh Tuhan tentang hal ini. Dan tidak langsung jadi kudus Bapak Ibu. Saya punya kerinduan, aku mau Tuhan bertobat sungguh-sungguh. Dulu bertobat kumat. Bertobat kumat. ...2016 itu dibawa ke titik nol. Baru benar-benar. Tapi ada juga orang dibawa ke titik nol gak sadar-sadar. Sampai matinya gak sadar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya tahun 2016 itu dibawa Tuhan ke titik nol, zero. Saya sadar dan saya berjuang
untuk hidup benar. Saya menangisi diri saya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mencari di bawah kaki Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Baru bisa ketemu Tuhan. Baru bisa berdialog sama Tuhan. Dan di situ Tuhan singkapkan. Tuhan, tolong aku Bapa. Dosa ini yang mengikat aku Tuhan. Dosa ini, saudara, cek di dalam diri saudara. Apa yang mengikat saudara sulit untuk keluar. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara tangisi hidup saudara di hadapan Tuhan. Tidak cukup saudara bilang, Tuhan lepaskan aku, ampuni aku. Saya sudah lakukan itu saudara. Tidak bisa membuat aku kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu butuh perjuangan saudara. Harus hidup nekat. Harus menyerahkan hidup saudara segenap dan segenap. Tidak boleh setengah-setengah saudara. Kalau mau basah sekali. Tuhan Yesus itu loh, kalau mau beri nyawa dia beri nyawanya. Firman Tuhan mengatakan takut kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya. Dia mendapatkannya. Jadi orang Kristen itu harus militan. Harus ekstrim sekali. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Itu yang saya gumuli Bapak Ibu. Tuhan, apalagi yang belum bisa kulepaskan, yang masih kugenggam dalam hidupku. Banyak Bapak Ibu Tuhan buka. 1, 2, 3. Waduh Tuhan. Itu enggak mudah, enggak langsung, enggak cukup cuma 1 bulan, 2 bulan, saudara. Bertahun dari tahun 2016 saya terus berjuang. Tinggalkan berhalamu ini. Lepaskan yang mengikat kau. Kau pelit, kata Tuhan. Kau berhitungan untuk aku, kata Tuhan. Kau masih menggenggam ini. Lepaskan itu. Waktu saya pergi ke Turki itu. Saya udah pensiun loh. Sudah pensiun. Jemaat ya tidak bisa diandalkan. Karena saya dibawa ke titik nol. Habis semua habis. Tuhan izinkan terjadi. Pensiun. Itu muncullah manusia kita. Ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam kehidupan bagaimana nanti pelayanan ini. Kalau aku nggak pegang uang. Tidak cukup kamu setia, Esther, taat. Abraham taat waktu Ishak mau dipersembahkan. Lihat teladannya Abraham. Lihat imannya Abraham, Tuhan bilang. Lihat imannya Abraham. Tuhan, bisakah aku seperti dia, Tuhan? Tuhan bilang, kalau Abraham bisa, kenapa kita tidak bisa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Cuman kita tidak bisa nekat seperti Abraham. Saudara mau? Ini standar menjadi orang Kristen. Ini standar menjadi orang Kristen, saudara. Kalau saudara nggak standar iman saudara seperti Abraham, saudara tidak bisa. Saudara bisa. Saudara temui Tuhan. Maka dia akan temui kita. Saudara harus seperti firman Tuhan mengatakan di Matius 16. Haus, barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Amin. Firman Tuhan sudah ada Bapak Ibu. Tapi kita belum mempraktekkan firman itu. Belum menghidupkan firman itu dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah bohong dengan firman-Nya. Cuman kita menganggap itu sepele.
Kita bilang, mana mungkin kita bisa kudus. Kenapa orang bisa mengatakan begitu? Karena masih dia menyenangi dunia ini. Senang dengan duit, bukan salah Bapak Ibu. Senang dengan kesenangan dunia ini. Saya tuh suka meneliti Bapak Ibu. Karena saya juga mengalami dulu. Saya dulu paling terikat dengan anak, dengan cucu setelah ada cucu. Saya punya cucu satu-satunya Bapak Ibu. Saya ingat pada waktu itu belum saya mengerti seperti hari ini. Saya ingat waktu masih di gereja lama dulu, masih belum mengerti kebenaran seperti hari ini. Saya melayani Tuhan, itu saya membuka komsel di mana-mana. Pelayanan itu berhasil. Pelayanan di desa, wah mujizat Tuhan terjadi. Satu saat cucu saya datang, umur berapa ya waktu itu, dia masih kecil, si Ben itu ya. Umur berapa bulan ya waktu itu yang dibikotin. Mamanya ada keluar ya waktu itu. Nah, waktu itu ada ibadah di satu tempat, ada ibadah. Saya lagi sementara khotbah Bapak Ibu. Saya ingat sekali itu dan saya kayak dipukul oleh Tuhan mukaku. Waktu itu dia buang air terus. Nangis terus, sakitan gitu. Bayangkan saya itu saking memberhalakan cucu. Sementara khotbah, saya lepaskan itu Alkitab. Saya datangin cucu saya. Bayangkan itu. Gak gila saya itu loh. Tuhan bilang aku gak layak kepadamu. Tuhan langsung buat aku gak enak di sini. Tuhan bilang lepaskan itu. Itu satu persatu Tuhan lepas yang mengikat aku. Aku gak berkenan kepadamu Esther. Kau sebagai pelayanku. Lepaskan itu. Bukan berarti kita membenci cucu. Ya. Artinya jangan mengasihi lebih dari Tuhan. Tuhan tuh sampai bilang sama aku, kalau nggak disadarkan, aku akan ambil dia. Oh Tuhan, jangan Tuhan, jangan. Aku mau tinggalkan dia. Aku berdoa, Tuhan tolong lepaskan diriku. Dan itu tidak langsung lepas Bapak Ibu. Setelah waktu mereka tinggal di Palangkaraya 1 tahun. Dan itu semakin bertumbuh pengenalanku tentang kebenaran firman. Saat mereka pulang. Dan aku mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingin hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Itu proses. Proses tidak cukup cuma 1 bulan, 2 bulan. Langsung lepas, tidak Bapak Ibu. Saya bilang waktu mereka pergi, Tuhan, aku lepaskan cucuku. Jangan sampai ini terikat dan aku tidak mengandalkan Engkau. Dan aku tidak melakukan kehendak-Mu karena aku terikat. Masih menggenggam. Masih memberhalakan ini cucuku ini. Saudaraku yang kekasih. Saat Tuhan bawa aku 7 bulan ke Jakarta. Kan lama aku tidak bersama dengan cucu di situ. Tuhan utus aku ke Jakarta. 7 bulan. Aku melihat
kok cucu aku nggak seperti dulu gitu loh. Cuek. Dulu yang kena cucu sama ambinya sama neneknya pasti ada ikatan batin yang sangat kuat. Kata orang dulu itu ya, kalau sudah ada cucu tuh lebih sayang cucu daripada anak. Itu betul. Betul itu. Tapi mereka yang belum kawin enggak tahu itu. Paling ngelongok gini. Kadang ini enggak tahu, enggak ngalami. Saudara, saya lihat selama saya di Jakarta, Bapak Ibu. Kenapa cucuku begini sama aku? Jujur ada sedih juga gitu loh. Padahal aku tuh cuma hanya halo cu. Dia tidak pernah begitu loh. Dan itu tidak sekali. Terus. Aduh Tuhan, kenapa begini? Hampir aku mau pulang kembali ke Palangkaraya. Itu ikatan yang sangat kuat. Sebab itu saya mengerti sekali orang-orang yang sulit melepaskan. Dia ada masing-masing kita memiliki kelemahan di mana keterikatan kita yang sulit dilepaskan. Tapi di situ Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, kan itu doamu. Kan kamu pernah berdoa. Kan kamu mau melakukan kehendakku. Harga dibayar mahal. Amin. Amin. Mungkin orang bilang, masa sih? Karena saya mengalami ini yang keterikatan bagi saya yang sangat kuat. Nah Bapak Ibu di mana? Keterikatan yang kuat, yang sulit saudara melakukan kehendaknya. Dan sulit melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah yang Tuhan menyatakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Saudara harus cari di mana kelemahan saudara. Karena Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa melebihi dia. Amin. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu, kata Tuhan. Tapi manusia mau melebihi firman Tuhan, melebihi apa yang dia firmankan. Buat firmannya sendiri. Betul? Kita sering buat firman sendiri. Ikatlah hartaku Tuhan, jangan lepaskan. Padahal Tuhan bilang lepaskan saudaramu. Barang siapa tidak membenci sanak saudaramu, itu sampai di situ loh. Kau tidak layak bagiku. Loh firman Tuhan loh. Bukan membenci orang tua, enggak. Tapi kadangkala kita tidak bisa memenuhi kehendak Tuhan. Karena kita terlalu terikat dengan keluarga. Sehingga kita tidak melihat, bisa melakukan kehendaknya. Menyelesaikan pekerjaannya. Karena kita terikat, banyak orang-orang yang terikat di sini. Saudara harus bergumul siang dan malam. Ternyata bisa, saudaraku. Ternyata, aku paham. Aku nggak kehilangan Ben. Nggak kehilangan dia. Aku bisa lihat dia. Paling aku bilang, halo Ben. Ya aku lagi berdoa. Dulu enggak. Siang malam buai-buai dia, sayang-sayangan. Lupa Tuhan. Kalau cucuku dicubit, dimarahin papahnya, aku yang marah. Berantem aku. Kan membuat
kacau. Paham? Halo? Setelah sekarang Bapak Ibu, dia asik dengan kesibukannya, aku asik dengan Tuhannya. Dan masing-masing, amin. Aku gak kehilangan dia. Itulah posisi yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Amin. Ayo Bapak Ibu, nanti saudara akan mempertanggungjawabkan loh di hadapan Tuhan. Saudara harus melakukan kehendak, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini inti kekristenan. Ini tujuan kekristenan. Ini tujuan kita ada di dunia ini, melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, paham? Paham? Wah, saya bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku bisa menemui Tuhan ya. Aku bisa bersamamu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan memelihara dan menjaga cucuku, orang-orang yang kukasihi. Amin. Itulah firman Tuhan yang mengatakan, takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya. Kedua, Bapak Ibu, yang sulit, yang terikat kuat atas diriku tentang, paham? Kalau bahasa sini bilang apa? Bahasa sekarang? Cuan. Cuan. Pendeta itu gila cuan. Oh, enggak Jumat aja loh. Siapapun hari ini, mau tua mau muda, pasti masalah cuan. Yang saya katakan tadi Bapak Ibu, tahun berapa ya? Tahun lalu. Karena aku udah pensiun, saya katakan tadi kan, muncul memang dasarnya orang khawatir. Manusia itu kenapa ada firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Karena dia tahu manusia itu pasti tidak luput dengan kekhawatiran. Burung di udara pun dikasih makan. Kenapa Tuhan firman ini? Tuhan tahu manusia itu modelnya seperti itu. Tapi Tuhan bilang gak layak kalau kita khawatir, kita tidak percaya kepada Tuhan. Burung di udara pun aku pelihara, kata Tuhan. Percayalah, percaya Tuhan bilang. Tapi manusia itu ya terikat di sini. Saya mau menjadi pelaku firman. Waktu saya terus apa yang terikat Tuhan dalam diriku, aku akan menghidupkan firman ini. Kalau aku tidak melepaskan ini, aku tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau aku takut kehilangan ini, kalau aku menggenggam harta ini, semakin susah hidupku. Amin. Jangan diamenin. Aku akan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudari, saya berjuang untuk itu. Dan saya lepaskan itu. Dan bilang kamu pergi ke Turki zaman Covid. Tuhan, aku rindu ke sana. Bukan untuk jalan-jalan. Aku akan mendapatkan sesuatu di sana. Tuhan katakan, aku rindu gereja mula-mula itu akan terjadi di akhir zaman ini yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad. Itu sudah hilang. Aku mau lihat di Turki itu yang katanya gereja. Dulu gereja mula itu, yang tempat kekristenan mula-mula, itu lenyap. Aku mau lihat gereja itu Tuhan. Aku mau lihat perjalanan rasul-rasul Paulus dulu. Di situ tempatnya. Kalau Israel aku udah pergi. Dan aku mau pergi di situ. Aku akan lihat, aku akan belajar. Aku ingin Tuhan impartasikan perjalanan ini dalam hidupku. Dan aku ke Turki ada visi Tuhan. Ada sesuatu
sesuatu, bukan jalan-jalan, tapi tetap menikmati sambil melakukan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya berani melepaskan itu sampai hari ini Bapak Ibu. Impartasi semangatnya Rasul Paulus, keberaniannya itu. Ini bukan apa ya namanya, fantasi Bapak Ibu, bukan hayalan. Saya imani Bapak Ibu. Saya menjejaki dulu tanah itu. Di mana kaki kita berpijak, di situ kerajaan Allah ditegakkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman. Bukan iman konyol Bapak Ibu. Melihat mobil orang mewah didoakan. Dalam nama Yesus, sebulan aku dapat mobil. Itu iman konyol namanya. Itu hayalan. Malas masa bisa dapat mobil itu. Kalau mau dapat mobil itu kerja, takut Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kamu memiliki punya mobil itu untuk apa? Hebat-hebatan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya pergi ke Turki Tuhan. Saya mau lepaskan uang ini. Karena aku rindu. Seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Kalau orang bilang, gaya bener. Biar aja orang ngomong gitu. Siapa lagi kalau bukan saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan cuma bilang, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Ya disuruh Tuhan pergi, lepaskan segala sesuatu. Karehelu Tuhan. Mana bisa? You know karehelu? Artinya nanti dulu Tuhan. Tuhan bilang, kau tidak layak bagiku. Saat kamu mati kita tidak tahu umur kita Bapak Ibu. Kita tak tahu nasib kita. Hidup kita, umur kita. Kalau ada teks lagu betapa singkatnya, cari dulu, aku mau nyanyi ini. Umur kita cuma hanya 70 tahun. Ada teks Wan? Aku mau nyanyi dulu ini. Padahal aku udah siapkan lagu, tapi Tuhan ingatkan lagu ini. Amin. Kita harus mengalir dengan Roh Kudus. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita hari ini. Amin. Amin. Saya tidak ada pernah mempersiapkan khotbah saya Bapak Ibu. Saya ikut apa yang Tuhan mau. Betapa singkatnya umur manusia. Kalau hari ini kami tidak sungguh-sungguh Tuhan, kami tidak tahu nasib kami. Engkau selalu berbicara mengingatkan kami bahwa umur kami hanya 70 tahun. Itu pun betapa singkatnya hari. Umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu, dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru.
dari debu, kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Saya angkat pujian ini sekali lagi. Bapak Ibu boleh angkat pujian ini supaya Bapak Ibu betul-betul sadar mengerti betapa singkatnya umur kita hari ini. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu sampai akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sekali katakan, oh, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun
Bapak Ibu, setelah kebenaran ini mengingatkan kita melewati pujian ini bahwa umur kita singkat. Jangan berlambat-lambat Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu menyesal kalau sudah saat ditata pengadilannya. Tuhan temui kita. Belum melakukan kehendaknya. Belum hidup kudus. Belum hidup seperti apa yang Dia kehendaki. Sulit, sukar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tidak sulit Bapak Ibu. Kita bisa di luar sana mati-matian untuk sesuatu yang kita inginkan. Untuk memuaskan keinginan kita. Sehingga membuat kita binasa. Kita habis-habisan. Buat segala sesuatu yang tidak pasti. Tapi kenapa sesuatu yang pasti yang Tuhan katakan? Lakukan kehendak-Ku. Hidup harus kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudara tidak berani duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berlutut di bawah kaki Tuhan, menangisi diri saudara. Tuhan, tolong Tuhan, aku tidak mau aku ditolak. Saudara punya hati ini di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan masgul hatinya. Mendengar doa saudara yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan Dia kehendaki. Masa Tuhan tidak tolong saudara? Dia sanggup. Dia sanggup. Mari dari saat hari ini datang kepada Dia. Carilah aku, maka aku akan temukan. Maka Dia akan menemukan kita. Amin. Kita dulu yang cari Dia, tapi banyak orang disuruhnya Tuhan yang cari Dia. Tuhan kan sayang aku. Iya, kalau kamu masih anak kecil. Kalau sudah kekristenanmu sudah bertahun-tahun. Firman Tuhan bilang, kalau melihat dari segi umurmu, kau sudah jadi pengajar. Bukan merengek-rengek lagi sama Tuhan. Dapat masalah, nangis. Itu anak kecil. Orang anak kecil tidak sesuai dengan umurnya. Kalau Ibu Natalia ini umur sudah sekian, masih ngompol. Memalukan enggak? Pasti dipukul oleh bapaknya, mamanya. Kalau umur kita sudah seperti ini, kekristenanmu sudah berapa tahun? Dari sejak kandungan kita udah percaya Yesus loh, orang tua kita. Kalau masih hari ini masih, ya ilah, kekristenanmu cuma biasa saja, takut saudara ditolak nantinya. Saudara enggak tahu umur kita tadi seperti pujian katakan. Saudara tidak melakukannya.
saudara terlambat, menyesal. Sudah ada bukti firman Tuhan. Orang kaya dengan Lazarus. Tahu ceritanya itu orang kaya dan Lazarus, Bapak Ibu. Selama dia di dunia, Lazarus orang kaya. Tidak peduli dengan orang miskin itu yang Lazarus. Lazarus mati, dia mati. Lazarus di surga. Orang kaya itu di mana? Neraka, kepanasan, haus. Sehingga dia bilang sama Lazarus, Lazarus, ujung jarimu itu celup ke air. Kasihkan aku haus, aku kering, aku nggak tahan. Tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Abraham, sampaikan kepada sanak saudaraku, suruh mereka bertobat. Tidak bisa Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi ini. Orang kok sudah tahu firman ini kok enggak takut. Enggak takut neraka. Tenang katanya, di neraka ada AC. Orang kaya karena dia sanggup, di sana ada jualan AC katanya. Loh, kamu mati itu lihat. Kamu mati peti biar semahal apapun. Ada ndak uangmu kamu bawa di situ? Malahan uangmu, depositomu jadi rebutan anak-anakmu. Jadi kutuk buat anak-anakmu. Makanya baru-baru hari ini Bapak Ibu. Waktu saya belum bertobat. Waktu saya bilang, kalau kau beri perpuluhan, bayar perpuluhan, kau diberkati. Jumat saya hipnotis. Bukan hipnotis sebenarnya, artinya firman dipalsukan Bapak Ibu supaya Jumat menabur, memberi. Ada yang kasih tanah, kasih duit. Tapi bukan untuk saya ya. Saya tidak makan duit itu. Tapi waktu itu pengajaran buat saya. Saya ikutin karena saya mau taat sama orang yang mengajar saya. Saya ikutin, saya anggap pengajaran itu benar. Ya si ongol ini nurut, tapi enggak apa-apa lah pelajaran. Di situ saya ambil maknanya bahwa saya tunduk, belajar tunduk sekalipun salah. Karena orangnya saya ini tuh enggak pernah tunduk sama orang. Sombong, angkuh, rasain. Saya diizinkan Tuhan dapat pengajaran ini tunduk. Saya ajarkan Bapak Ibu. Wah, itu sertifikat seperti ini. Kalau uangnya saya kasihkan. Saya tidak makan uang. Sampai juga yang makan uang. Tidak. Itu sertifikat ada sama saya segini. Bapak Ibu Saudara tahu. Saya serahkan semua itu, sertifikat itu kepada orang-orang yang pernah memberi itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya lepaskan itu Tuhan, lepaskan Esther itu. Sertifikat seperti itu. Terakhir minggu kemarin, waktu saya pulang dari Jakarta, karena saya pikir jemaat itu masih di sini, tapi karena dia tidak bertumbuh, saya menjadi beban bagi saya. Justru dia mengikuti pengajaran sesat, Bapak Ibu. Waduh, saya tidak layak simpan ini sertifikatnya dia. Jadi kutuk bagi anak cucu saya. Saya lepaskan Bapak Ibu. Saya serahkan kepada dia. Itu harganya M.
Saya lepaskan, tidak ada satupun. Tangan saya bersih di hadapan Tuhan. Saya tidak mau nanti ditolak oleh Tuhan. Barang-barang najis yang ada di dalam hidup saya tidak mau. Dan bilang, lepaskan Esther. Saya lepaskan Bapak Ibu. Saksinya ada. Dan saya foto. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang tidak mungkin bagi Allah. Mungkin takut kehilangan nyawa, Saya melihat, saya lepaskan itu. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pendeta saya yang sudah lama, saya pikir udah hilang. Dia datang dan dia kembali mengakui saya sebagai mama, ibu rohani, mentornya dia. Karena beda sinode. Waktu saya pindah ke sinode yang baru, dia tidak mau ikut. Tapi dia bilang, Mam, aku ikut Mami. Aku ikut diajarkan oleh Mami. Sekalipun saya tidak satu sinode. Tidak apa-apa, aku bilang, enggak apa-apa. Sinode pun tidak menyelamatkan kita. Amin. Yang penting kita melakukan kebenaran, melakukan kehendaknya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan banyak yang terjadi. Keajaiban Tuhan. Tuhan perlihatkan kepada saya. Itu membuat saya semakin mau menguduskan diri di hadapan Tuhan. Keajaiban dan keajaiban yang saya tidak bisa ceritakan kepada saudara. Itu hanya orang yang setia, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang bisa menerima rahasia-rahasia seperti firman Tuhan minggu kemarin. Hanya kepada orang yang kudus, yang disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan yang beri. Pujian yang tadi, Bang. Kadangkala Tuhan itu seolah-olah tidak ada, Bapak Ibu. Kadangkala kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan itu kok nggak ada ya Tuhan? Mana Engkau Tuhan? Kenapa Kau tinggalkan aku Tuhan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara, saudara tetap percaya. Amin. Sebelum saya melakukan ini waktu saya pulang dari Jakarta Bapak Ibu, setelah doa puasa 30 hari, pas hari yang ke-30 saya tepar, saya sakit. Sakit itu bukan sakit biasa-biasa rasanya Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan itu seolah-olah tidak ada. Saya kok jadi hampa, kosong. Saya katakan kepada Tuhan, mana Engkau Tuhan? Apakah yang kuperbuat ini salah Tuhan di hadapan-Mu? Kau nggak ada Tuhan, mana? Sempat saya berkata begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Amin. Amin. Tapi saya sempat berkata di dalam hati saya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan,
Engkau Allah tetap selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk aku mencintai-Mu Tuhan. Beri kemuliaan yang bagi Tuhan. Saya ingat lagu ini saudaraku. Kadang Kau tak nyata, tapi hari ini Tuhan ada. Tuhan hidup. Amin. Seakan tiada waktuku berseru, Kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan Kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa ketinggalan. Kadang Kau tak nyata, seakan tiada waktuku berseru, Kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, amin, Tuhan Kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa Kau tinggalkan. Ajarku dewasa segala perkara, tak percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang baik ini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kita angkat pujian ini, Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan kadang Kau tak nyata. Kau tak nyata. Amin, amin. Seakan tiada Waktuku berseru, Kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan Kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa Kau tinggalkan.
seperti Yesus Engkau menderita. Amin. Emas yang murni telah teruji. Itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, supaya kami indah di mata-Mu. Ajarku dewasa, irapa seke nama tokona ya balasa, indoro kona ya sero Jesus, irasore hana ukusera baresero, urasero, indoro seke nama sero, oh Jesus, irasoko nama tokona masero. Tundukkan kepalamu. Bapak Ibu dengarkan suara Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu secara pribadi lepas pribadi. Setelah Tuhan banyak mengingatkan kita pada saat hari ini melewati suara, melewati kebenaran yang Dia sampaikan kepada kita hari ini, di dalam rangka kita memperingati hari kenaikannya di surga. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya, kita pun menjadi seperti apa yang Dia lakukan. Hari ini Dia naik ke surga. Sekalipun kita masih ada di bumi ini, seperti firman Tuhan yang mengatakan, seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudari, kalau kita menguduskan diri kita, kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Doa Bapa kami ini tidak cukup cuma kita hafal Bapak Ibu, tapi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekalipun kita masih ada di bumi ini, saat Dia akan menjemput kita, kita akan benar-benar kita hidup, kita ada, kita bukan warga kerajaan di dunia ini. Tapi kita adalah orang-orang warga kerajaan surga. Saya percaya di antara kita akan melakukan, akan mengalami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Masih ada iman ketemu di bumi ini Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada. Masih ada. Saya dan saudara, kita berjuang saudaraku.